Dalam berbagai aspek, Amerika Serikat dan China sepertinya sulit sekali ya untuk tidak terlibat di suatu perselisihan. Selain masalah perang dagang, kemudian Amerika dan China bahkan saling tuding-menuding tentang siapa yang bersalah dan harus bertanggung jawab di balik merebaknya pandemi COVID-19. Dan yang terbaru, Amerika Serikat kini kembali ribut masalah Laut China Selatan dengan China. Dan melihat segudang drama antara kedua negara ini, banyak pakar dan peneliti yang kemudian memprediksi sepertinya konflik antara Amerika Serikat dan China ini bisa berujung ke perang yang sesungguhnya, bahkan bisa menjadi ancaman Perang Dunia Ketiga. Senyata apakah ancaman ini? Kita akan bahas bersama AS versus China di Laut China Selatan. Ya, jadi memang dalam sejarahnya Amerika Serikat memang menolak klaim teritorial China atas sebagian besar Laut China Selatan. Jadi wilayah ini diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang berharga. Makanya pantas diperebutkan ya. Jadi sebenarnya ini sudah konflik lama, tapi memang belakangan ini kembali meningkat ketegangan antara Amerika Serikat dan China. AS juga ternyata sudah meningkatkan operasi militernya di Laut China Selatan sepanjang tahun ini. Kalau kita lihat sejak awal tahun 2020 ini, pesawat dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat itu sudah melakukan 39 penerbangan di atas Laut China Selatan ya. Kemudian Laut China Timur, Laut Kuning, dan Selat Taiwan. Nah, jumlah penerbangan ini lebih dari 3 kali lipat lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan yang sudah dilakukan Amerika Serikat pada periode yang sama di tahun lalu, tahun 2019. Nah, kemudian 2 dari penerbangan ini bahkan dilakukan di dekat Hong Kong, daerah khusus milik China juga. Selain itu di Laut China Selatan ini, Angkatan Laut Amerika Serikat juga telah melakukan 4 operasi navigasi bebas di 4 bulan pertama tahun ini. Intensitas operasi ini juga lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan sepanjang tahun 2019 lalu yang dalam setahun itu cuma ada 8 kali. Sementara ini dalam 4 bulan saja sudah ada 4 operasi ya. Jadi saat ini Amerika Serikat memang tidak memiliki klaim maritim di Laut China manapun. Tapi AS mempertahankan kehadiran militer yang kuat di wilayah tersebut untuk apa? Untuk menunjukkan dukungannya kepada sekutu-sekutunya dan untuk melawan pembangunan fasilitas militer China serta menghadapi sikap China yang kelihatannya semakin agresif. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper juga bahkan mengatakan pihaknya ini akan meningkatkan investasi militernya di wilayah tersebut. Meski demikian, China tentu juga tidak mengurangi kehadirannya di wilayah tersebut ya, karena ada pesawat dari Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA China itu juga terlihat sudah setidaknya 6 kali melakukan penerbangan di wilayah udara Taiwan tahun ini. Begitu juga dengan sekelompok kapal induk Liaoning, ini terlihat 2 kali sepanjang bulan lalu, yaitu bulan April, di sekitar pulau yang mereka klaim. Nah, bagaimanakah tanggapan para pakar dan peneliti memandang hal ini? Kita lihat bahwa pakar keamanan dari think tank Rand Corporation di Amerika Serikat yang bernama Timothy Heath ini mengatakan peningkatan aktivitas militer Amerika Serikat salah satunya sepertinya adalah hasil dari kegagalan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara. Karena China memang sudah menegaskan kepemilikannya atas wilayah air internasional yang sangat penting bagi perdagangan global dan keamanan Amerika Serikat ini. Bahkan untuk mendukung klaimnya, China akhirnya meningkatkan kegiatan pembangunan pulau buatan di Laut China Selatan, kemudian meningkatkan patroli tadi dan penyebaran militernya, serta memaksa negara-negara tetangganya untuk mematuhi tuntutannya. Nah, menurut Heath, inilah yang membuat Amerika Serikat tidak memiliki pilihan lain selain untuk meningkatkan kegiatan militernya di Laut China Selatan untuk mengirim pesan yang jelas bahwa Washington serius mempertahankan status internasional dari Laut China Selatan dan ingin menunjukkan juga bagaimana keinginan untuk memegang komitmen aliansi dari Amerika ya. Namun Heath mengatakan bahwa sepertinya Amerika Serikat di sini tidak ingin terlibat konflik militer dengan China dalam waktu dekat, tapi mungkin saja bisa terjadi di masa depan. Sementara menurut pendapat lainnya, ini dari Song Chongping, seorang komentator militer yang berbasis di Hong Kong, konflik yang terjadi antara China dan Amerika Serikat ini justru melampaui lingkup militer ya, karena menurutnya masalah Laut Taiwan dan Laut China Selatan adalah kepentingan utama China dan Amerika
Amerika Serikat dalam hal ini mengeksploitasi hal tersebut untuk menekan Beijing dan membatasi perkembangannya. Sehingga ini akan menjadi konflik yang menyeluruh, yang tidak hanya melibatkan bentrokan militer, tetapi juga konflik di bidang lain seperti perdagangan, budaya, termasuk juga ideologi. Sedangkan menurut Zack Cooper, ini adalah seorang peneliti di American Enterprise Institute di Washington, bahwa tingkat aktivitas militer Amerika Serikat justru menurut Zack ini tidak terlalu tinggi di kawasan tersebut jika dilihat dari sejarahnya. Jadi ada yang sepertinya berpikir akan ada perang senjata dalam waktu dekat atau mungkin nanti. Sementara ada juga yang berpikir kayaknya belum gitu ya. Nah, kita lihat di slide yang terakhir ini, melihat rangkaian perselisihan yang terjadi antara Amerika Serikat dan China ini ada berbagai masalah ya. Tadi bukan hanya Laut China Selatan, seorang rekan peneliti untuk urusan politik dan militer China di US Heritage Foundation, Dan Cheng, ini mengatakan bahwa perang antara kedua negara ternyata bisa saja terjadi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Apalagi konflik kedua negara ini memang cukup luas, mulai dari bidang ekonomi seperti perang dagang sampai ke politik tadi ya. Namun Cheng ini mengatakan keputusan untuk berperang tetap ada di tangan pemimpin kedua negara. Apalagi Presiden Xi Jinping juga terlihat kayaknya lebih menyukai tekanan ekonomi dan politik, sehingga sepertinya tidak akan menggunakan kekuatan militer sebagai pilihan pertama saat ini. Tapi nggak tahu kalau nanti gitu ya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala komentator urusan luar negeri untuk Financial Times, Gideon Rahman. Ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat dan China sudah masuk fase berbahaya dan ini tidak ada gunanya begitu ya. Apalagi jika tuduhan-tuduhan terus dilayangkan tanpa adanya upaya penyelidikan yang dilakukan. Dalam hal ini maksudnya yang masalah pandemi COVID-19 ya. Dengan tidak adanya investigasi independen terkait dengan pandemi COVID-19 ini, maka permainan saling menyalahkan antara Amerika Serikat dan China kemungkinan bisa meningkat hingga ke konflik bersenjata yang nyata. Lagi pula penolakan China terhadap investigasi justru akan membuat negara itu menjadi lebih dicurigai ya ke depannya dan membuat sulit menjalin kerjasama dengan banyak negara. Selain itu penyelidikan ini juga penting dilakukan untuk mencegah supaya kita tidak menghadapi pandemi-pandemi berikutnya. Kemudian pendapat lain dari seorang profesor hukum di Universitas YDTP Istanbul bernama Mesut Haki Casin. Ini menyebut bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dimiliki kedua negara termasuk kekuatan militer tadi dan pertahanannya juga, profesor ini menilai bahwa perang antara Amerika Serikat dan China bahkan bisa lebih besar dari Korea Selatan dan Korea Utara. Apakah memang akan terjadi perang militer, bukan hanya perang dagang saja atau perang teknologi, tapi benar-benar perang bersenjata antara Amerika Serikat dan China? Sekali lagi keputusannya tetap ada di tangan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping.